Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan kali ini kami akan men-share rekaman ceramah Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Amal Ihsan Al-Bukhari. Bagaimana isi ceramah beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Ramadan ini manfaatkan dengan baik. Kita harus pintar muhasabah diri. Semua aktivitas rutinitas kita selama 11 bulan Allah sudah kasih kesempatan. 11 bulan pergunakan waktumu untuk usaha. 11 bulan pergunakan perutmu untuk makan. 11 bulan silahkan engkau lakukan apa saja yang engkau inginkan. Namun ada 1 bulan di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya ada 1 malam khairun min alfi syahr. Maka sayang sekali kalau 1 bulan ini kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Maka kembali jamaah sekalian, mari kita motivasi diri pribadi. Tidak ada jaminan 1 tahun ke depan Ramadan 1445 Hijriah masih menemui kita. Maka untuk itu maksimalkan apa yang ada. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya jamaah Baitur Rahim ini luar biasa di hari pertama ini. Mudah-mudahan insyaallah istiqomah sampai 29 Ramadan nanti. Amin. Ya, janji ya Pak ya. Janji ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil mathiril hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khassatullahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para takmir kita yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau insyaallah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan mengawali daripada ceramah atau pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya saat ini keberadaan kita dalam masjid ini ada harapan, ini adalah harapan kita. 1 tahun atau 11 bulan yang lalu kita berdoa munajat kepada Allah, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan tahun depan. Ya Allah panjangkan umurku, sehatkan badanku, luaskan jalan rezekiku, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan segala hajat-hajat kita 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqamah dalam menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun tak lengkap rasanya kalau hanya sekedar pujian. Mari kita bersama-sama mengucapkan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat beliau, kelak akan membersamai beliau insyaallah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin di mana-mana masjid malam ini mengupas, membicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Tetapi orang tua kita, ayahanda kita, kakanda kita, saudara kita, sepuh kita, Kanda Haji Ridwan SE, sekaligus beliau ketua pembangunan kita di masjid ini, membisik-bisik saya, Ustaz, kalau bisa bahas mengenai masalah sedekah. Tentunya saya menyambut dengan rasa gembira untuk menyampaikan apa yang diamanahkan oleh beliau. Karena kalau saya lihat pembangunan masjid kita pada malam hari ini luar biasa. Lampunya Pak, tidak ada masjid begini di Kota Bontang. Saya sudah keliling-keliling Kanda, tidak ada yang begini, mewah ini. Luar biasa. Setahun yang lalu seingat saya masjid ini banyak tiangnya, dan sekarang hampir tidak ada tiangnya. Hilang semua tiang, dipindahkan ke pinggir. Luar biasa. Ini adalah upaya para takmir masjid untuk mensejahterakan masjid, agar kita sebagai jamaah semangat dalam melakukan aktivitas ibadah di dalam masjid ini. Tentunya itu adalah satu niat yang baik, dan kita sebagai jamaah harus mensupport penuh, mendukung penuh apa yang dilakukan dan apa yang dihajatkan oleh takmir masjid kita di Baitur Rahim ini, insya Allah. Terutama Bapak Ibu, berkaitan dengan masalah sedekah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita yang bersedekah. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang ringkasnya adalah bahwa satu kebaikan yang kita berikan, satu kebaikan yang kita tanamkan, satu rupiah sedekah yang kita keluarkan murni ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan menjadi 100, dan 100 ini dilipat gandakan lagi menjadi 7 tangkai menjadi 700. Jadi 1 rupiah bisa berbuah menjadi 700 rupiah. Luar biasa. Itu baru 1 rupiah Pak Bu. Bagaimana kalau 1000? Celengan berjalan masuk 1000. 1000 kali 700 berapa Bu? Bu, ibu-ibu yang suka menghitung-hitung, 1000 kali 700 berapa? Ya, 700.000. Kalau 10.000 yang masuk di celengan berapa? 7 juta. Luar biasa. Pak Ustadz, nyatanya saya masukkan 10.000, tapi nggak ada tuh yang muncul. Saya keluar dari masjid nggak ada yang ngasih langsung 10 juta, nggak ada yang ngasih langsung sekian. Itu logika kita sebagai manusia. Ayat ini jangan diartikan seperti itu, bahwa kita nyumbang 1000 malam ini keluar masjid langsung dikasih sekian. Tidak. Tapi husnuzon kepada Allah dengan keikhlasan kita, keridhaan kita memberikan 1000 rupiah meskipun jumlahnya sedikit demi Allah, Allah akan mengganjar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan ganjaran yudha'ifu liman yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Hitung-hitungannya 1 menjadi 700. Namun ketika Allah punya kehendak lebih daripada itu, Allah sanggup memberikan kita. Pun ada manusia yang sampai saat ini masih digerogoti hatinya, masih ada dalam hatinya pelit, seke, medit, kore, kikirigan lepaku jembatang. Apa kata mereka? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Mereka itu senantiasa dibisik-bisiki oleh iblis laknatullah alaih. Tidak usah nyumbang. Tidak usah sedekah. Tidak usah nyumbang masjid. Kenapa? Kalau kau nyumbang, kau akan jadi orang fakir, kau akan jadi orang susah, kau akan jadi orang miskin.
Begitulah tipu daya syaitan, tipu daya iblis menggoda kita, menggiring kita mengikuti jejak langkah mereka. Maka jamaah rahimakumullah, saya sering memberikan analogi perbandingan. Ketika ada satu orang yang kemudian orang ini ada tanahnya di daerah Kaliorang misalnya, atau di daerah perbatasan antara Sangatta dengan Bengalon. Kebetulan tanah itu kena bongkaran, dibeli oleh KPC, harganya 3 miliar. Atau Ustaz, terlalu banyak sebut-sebut miliar, anggap saja 30 juta. Saat itu kita punya uang 30 juta, yang kemudian dengan uang 30 juta ini 5 jutanya kita sumbangkan ke masjid. Pertanyaan saya, 25 jutanya kemana? Bu, 30 juta 1 tahun yang lalu kita punya uang 5 juta kita sumbangkan ke Masjid Baitur Rahim. Pertanyaan Ustadz, 25 jutanya kemana nanti? Lo kayak giro? Hah? Ustadz, capu nih, habis Ustadz, dipakai mana? Keliling City Mall. Ustadz, habis Ustadz, kemana? Dipakai istilahnya anak muda sekarang healing. Akhirnya dari healing sampai di rumah pusing-pusing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, 5 juta yang kita sumbangkan ke masjid, yang kemudian dengan 5 juta itu menjadi AC, 5 juta itu jadi kipas angin, 5 juta itu jadi karpet. Pertanyaannya, masih adakah yang 5 juta yang kita sumbangkan ke Masjid Baitur Rahim? Tentu jawabannya masih ada, dan itu akan selalu ada sampai tiba masa waktunya AC itu rusak. Bahkan rusaknya pun itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai adalah niat kita. Maka pahalanya akan terus ada dalam masjid ini abadan abada, selama-lamanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membantu pembangunan masjid, meskipun kita menyumbang, yang kita sumbang sedikit saja, kira-kira mungkin yang bisa bertengger di situ hanya 1 ekor burung. Kita menyumbang, yang kita sumbang hanya segenggam semen. Dengan segenggam semen ini yang cukupnya burung itu misalnya bersarang di situ. Demi Allah, apa janji Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia kelak nanti di yaumil akhir masjid, rumah, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, dunia ini hanya tempat persinggahan. Mau kemana kita tidak mati. Jujur saya katakan, RT mati, imam masjid mati, lurah mati, camat apa Bu? Mati, dewan. Kenapa anda berani bilang? Wali kota, bupati, gubernur, presiden, semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika kita mati, siapa yang menemani kita? Demi Allah Bapak Ibu, orang tua sekalian, yang menemani kita ini semua ini, yang pernah nyumbang AC, yang pernah nyumbang kipas, yang pernah nyumbang karpet, sound system, lampu, yang ngisi terus per bulan masjid ini, voucher listriknya. Tadi itu mati lampu, habis vouchernya Pak. Ya Allah, coba. Padahal di sini penjual semua. Praktek, percaya atau tidak, praktek. Kita berangkat dari tahun ini, Ramadan ini, semua jamaah Baitur Rahim
bekerja sama, kompak, rutin. 100.000 saja satu bulan, satu orang. Dan insya Allah serahkan penuh kepada Allah yang mengatur. 100.000 yang kita sumbang, lihat keadaan masjid kita, lihat keadaan sekitar masjid itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan. Yakin insya Allah. Daerah sekitar tempat masjid itu dijauhkan dari penyakit, mara bahaya, bencana, musibah, kefakiran, kemiskinan. Kenapa? Karena jamaahnya rajin sedekah. Adakah pernah yang mengeluh, Ustaz, Pak Haji, Bu Haji, saya miskin. Kenapa ibu bisa miskin? Kenapa Pak Haji bisa miskin? Saya miskin gara-gara sedekah. Adakah yang pernah miskin gara-gara sedekah? Demi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Maka untuk itu jamaah sekalian muliakan dirahmati Allah, tidak boleh panjang ini ceramah malam pertama. Apalagi kalau saya lihat ibu-ibu di belakang banyak nih yang ganti posisi. Ada ibu-ibu sampai berputar-putar 3 kali. Nah, bilang dalam hatinya, kapan ini Ustadz selesai? Tapi giliran sampai di rumah pegang HP, nonton drakor, mama. Nah, biar 3 jam. Anak-anak kita itu Pak, remaja-remaja kita pegangkan HP. Anak-anak begini umur 10 tahun pegangkan HP, main game 5 jam, 10 jam tidak terasa. Ibunya dipegangkan HP 5 jam tidak terasa, bapaknya 5 jam tidak terasa. Giliran masuk masjid, ceramah naik, penceramah naik, dia ceramah 15 menit, gelisah pantat, bingung kapan ini Ustadz turun. Inilah ujian bagi kita Bapak Ibu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Ramadan ini manfaatkan dengan baik. Kita harus pintar muhasabah diri. Semua aktivitas rutinitas kita selama 11 bulan Allah sudah kasih kesempatan. 11 bulan pergunakan waktumu untuk usaha. 11 bulan pergunakan perutmu untuk makan. 11 bulan silahkan engkau lakukan apa saja yang engkau inginkan. Namun ada 1 bulan di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya ada 1 malam khairun min alfi syahr. Maka sayang sekali kalau 1 bulan ini kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Maka kembali jamaah sekalian, mari kita motivasi diri pribadi. Tidak ada jaminan 1 tahun ke depan Ramadan 1445 Hijriah masih menemui kita. Maka untuk itu maksimalkan apa yang ada. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Ihsan Al-Bukhari. Semoga apa yang bersampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.